Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Hendra Saputra, dosen program studi Teknik Geologi Institut Teknologi Sumatera. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah di bidang konsentrasi, geodinamik, dan geologi struktur. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu geologi struktur dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan dan mode pembelajaran pada kuliah geologi struktur. Mata kuliah ini akan membahas tentang deformasi pada batuan, rheologi pada litosfer, sesar dan kinematik pada rezim brittle, lipatan dan plastik deformation, rezim kontraksional dan ekstensional, sesar mendatar, dan aplikasi geologi struktur pada industri. Dengan mengikuti mata kuliah geologi struktur ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal berikut. Pertama, mampu mendeskripsikan prinsip deformasi pada batuan dan definisi strain stress, mampu merumuskan persamaan Moore-Coulomb dan memahami proses plastik brittle deformation. Ketiga, mampu membandingkan proses terbentuknya struktur primer dan sekunder serta analisa kinematika dan kaitannya dengan tektonik lempeng. Keempat, mampu menguasai teknik menganalisa hubungan sesar dan lipatan serta menjelaskan klasifikasi lipatan dan membedakan shear zones dengan sesar. Kelima, mampu memahami rezim kontraksional dan ekstensional serta interpretasinya pada data seismik. Keenam, mampu melaksanakan analisa deskriptif untuk kepentingan eksplorasi migas, mineral, dan kerekayasaan. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas. Introduction to Structural Geology, Deformation, Strain in Rocks, Stress, Rheology, Fracture and Brittle Deformation, Joint and Veins, Fault and Kinematic in the Brittle Regime, Faults and Plastic Deformation, Foliation, Cleavage and Lineations, Kinematic Indicator and Shear Zone, Contractional and Extensional Resins, Strike Slip Fault, dan Structural Geology Applications. Nah, setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah ini, geologi struktur yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Pertama adalah delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada dua strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan. Pertama, penyampaian dengan menggunakan textbook. Yang saya gunakan merupakan karangan dari Håkan Vossen yang berjudul Structural Geology. Textbook yang dipakai menggunakan bahasa Inggris. Saya yakin dengan membiasakan mahasiswa membaca artikel bahasa Inggris, vokabulari mereka akan bertambah karena terbiasa. Kedua, pembahasan case study di kelas. Pada pertengahan semester, saya akan memberikan tugas berupa interpretasi dua data seismik 2D. Interpretasi dilakukan secara berkelompok pada masing-masing lembar kerja mahasiswa. Untuk presentasi akan dilakukan pada akhir perkuliahan dengan memanggil 3 kelompok secara acak. Dengan cara ini, saya yakin akan efektif karena membuat mahasiswa dipaksa untuk menjadi lebih well prepared. Karena setiap kelompok punya probabilitas yang sama untuk maju setiap minggunya. Teknik yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan saya. Ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Pertama, di dalam kelas saya selalu mengencourage mahasiswa untuk berpartisipasi aktif
untuk bertanya dan mengemukakan isu-isu di kelas agar proses belajar mengajar berjalan komunikatif dan dua arah. Kedua, menggunakan WhatsApp sebagai sarana untuk diskusi di luar kelas selama 24 jam 7 hari. Saya juga tidak jarang untuk melemparkan topik-topik terkini agar diskusi tetap berjalan di dalam grup WhatsApp tersebut. Ketiga, saya menggunakan Google Classroom untuk berdiskusi dengan mahasiswa, memberikan feedback atas proyek-proyek yang mereka kerjakan. Terakhir adalah metode assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan juga mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, memuat cara saya menilai dan membuat penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal. Diharapkan mahasiswa bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka bisa berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut adalah skema penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Nilai akhir diambil dari nilai kuliah 70% dan praktikum 30%. Untuk nilai kuliah dibagi menjadi UTS 30%, UAS 40%, ekskursi dan tugas 20%, dan kuis 10%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Geologi Struktur secara online menggunakan Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu strain in rocks ya. Jadi strain yang terjadi di batuan. Nah, sebelum kita memulai pertemuan ini, ada yang ingin ditanyakan dulu? Nah, jadi strain ya adalah perubahan bentuk yang terjadi saat partikel dalam tubuh batuan mengalami deformasi, mengubah posisi relatif satu dengan yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, jadi mirip seperti deformasi, cuma perbedaannya strain ini lebih kepada rigid body. Ya, jadi dia tidak mengalami diskontinuitas ya, dia tidak mengalami patah relatif di sana. Nah, perubahan bentuk ini menciptakan struktur, terutama foliasi dan lineasi. Ya, jadi ada foliasinya dan juga ada kelurusannya di sana. Nah, yang dapat digunakan untuk menentukan orientasi sumbu strain. Ya, jadi sebelumnya untuk menggampangkan kita menganalisis strain, ya baik secara kuantitatif maupun kualitatif, ya kita merujuk kepada Kartesian ya. Jadi ada sumbunya. Jadi ada sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z. Ya, sebelumnya kita sudah bahas sumbu X itu paling besar, sumbu Y paling kecil, sumbu Z yang medium, sumbu Z yang paling kecil di sana. Atau S-nya, stretch-nya, S1 atau strain 1 itu lebih besar daripada strain 2, lebih besar daripada strain 3. Nah, itu prinsip umum. Nah, jadi tidak akan pernah S3 lebih besar daripada S2 ataupun S1. Nah, itu adalah prinsip umum yang harus kita pegang ya. Nah, kemudian namun untuk mengukur jumlah strain, kita membutuhkan objek yang dengan bentuk awal yang diketahui. Nah, jadi bahwa kita tahu geologi struktur, ya. Jadi untuk analisis geologi struktur itu bisa kita bagi menjadi dua, ya kurang lebih. Ada yang bersifat deskriptif dan kinematik, dan juga ada yang bersifat mekanik atau dynamic, seperti itu ya. Nah, yang kita bahas dalam geologi struktur adalah yang sudah terbentuk di alam. Jadi strainnya sudah terjadi di alam. Artinya yang kita analisis adalah secara deskriptif dan juga masuk kepada kinematiknya, seperti itu. Nah, kalau deskriptif ya kita mendeskripsi saja apa yang ada di lapangan, kita mengukur ya sumbu X mana, sumbu Y mana, itu disebut sebagai deskriptif. Kemudian kita masuk kepada kinematik, kita sudah mulai menganalisa di sana ya. Nah, biasanya
banyak metode-metode dalam menganalisa strain. Nah, ini akan kita bahas nanti selanjutnya. Seperti itu. Nah, sedangkan yang kita sebut sebagai dynamic ya atau mekanik itu lebih dekat kepada geomekanik. Nah, geomekanik ini lebih dekat itu kepada engineering ya. Jadi dia melakukan rekayasa di sana. Nah, kalau misalnya di geofisika, salah satu yang terkenal itu adalah reservoir geomekanik. Nah, jadi batuan ya belum mengalami deformasi. Tapi karena ada engineering tadi, karena ada rekayasa tadi, kita melakukan supaya batuan itu menjadi failure, menjadi pecah. Nah, itu adalah masuk kepada dynamic. Nah, tapi kalau di geologi struktur kita hanya terbatas deskriptif dan kinematiknya saja. Ya, kalau mau ada yang mengambil dynamic, itu nanti mata kuliahnya di geomekanik. Ya, geomekanik mungkin di TG ada, di geologi ada pembahasannya. Nah, ada beberapa metode berbeda yang dapat kita gunakan untuk menghitung strain ya, nanti banyak ya metodenya. Nah, ini kalau kita lihat ya, di sini ada foliasi. Nah, ini adalah kalau kita lihat lebih detail ya. Nah, apa yang dilihat di sini? Ada yang melihat sesuatu nggak di sini? Atau cuma melihat batu saja? Hanya batu saja Pak, gitu. Yang warnanya krem gitu. Ada melihat nggak sesuatu di sini? Lapisannya Pak. Lapisan. Ada lagi yang lain? Rekahan Pak. Rekahan. Yang mana? Ini ya. Nah, jadi ini. Iya Pak. Ya, ini kemungkinan adalah batuan metamorf ya, tapi metamorf yang derajatnya rendah di sini ya. Nah, artinya kemungkinan batuan awalnya adalah konglomerat. Ya, jadi kalau dia konglomerat, di sini yang kita lihat bukan perlapisan ya. Jadi kalau perlapisan itu pada batuan sedimen detritus relatif halus ya biasanya. Nah, ini adalah contoh dari konglomerat. Nah, yang kita lihat liniasi, nah ini kita sebut sebagai ada kelurusan ya. Nah, kelurusan pada batuan metamorf ini kita sebut sebagai foliasi. Nah, inilah contoh dari foliasinya. Foliasi ini terbentuk akibat adanya stres tadi, akibat adanya tekanan. Artinya apa? Artinya ini adalah strain yang kita dapatkan. Nah, ini ya kalau kita lihat satu-satu ya. Nah, ini kan. Nah, ini adalah sebuah grain ya. Ini adalah sebuah grain ya. Artinya ini adalah sebuah grain di dalam sebuah matriks konglomerat. Ya, inilah batuan konglomerat. Nah, biasanya yang paling bagus kita analisis strain itu berada pada batu yang bersifat homogen. Ya, dalam hal ini kalau dia merupakan konglomerat, ya berarti dia bersifat monolitik dan antara grain dan matriksnya itu sama mineralnya. Ya, dalam hal ini mungkin merupakan kuarsit, ya, grainnya adalah kuarsa, matriksnya adalah kuarsa. Yang disebut sebagai batuan homogen atau mengalami homogen strain, homogeneous strain di sana. Nah, itu yang paling bagus kita menganalisis strainnya di sana atau deformasinya. Nah, artinya apa? Artinya kalau seperti ini, dia mengalami stres dari barat dan timur. Nah, ini yang bisa kita identifikasi sebagai strain marker ya. Bisa juga kita sebut sebagai strain marker. Atau dalam hal ini adalah pasif strain marker karena dia bersifat homogeneous strain seperti itu. Atau batuannya sama. Bukan batuannya, antara grain dan matriksnya mineralnya sama. Seperti itu ya. Kalau ada yang nggak paham langsung ditanya saja ya. Nah, jadi strain itu adalah perubahan dalam bentuk, ya, ukuran dari keadaan yang belum terdeformasi ke keadaan yang telah terdeformasi dan terkait dengan pemindahan, terkait dengan bidang perpindahan, seperti itu ya. Jadi kita merujuk pada referensinya sumbu X dan sumbu Y.
Nah, semua vektor perpindahan sejajar dan memiliki panjang yang sama, tidak ada strain. Jadi kalau dia bersifat rigid yang tadi ya, jadi tidak ada perubahan pada batuannya, hanya mengalami translasi ya atau perpindahan saja, maka itu tidak strain namanya. Tapi hanya deformasi yang melibatkan translasi. Seperti itu ya. Nah, namun jika panjangnya berbeda, ada strain yang terlibat. Jadi kalau misalnya kita buat sumbu di sana, ada sumbunya yang berubah atau sumbunya yang berotasi, nah itulah yang kita sebut sebagai strain. Jadi dia lebih melibatkan kepada internal deformation di sana. Nah, pada batuan yang mengalami deformasi alami, kita hanya dapat menyimpulkan bidang perpindahan dengan membuat perkiraan cerdas dari bentuk asli objek yang dapat dikenali di batuan. Nah, jadi karena dia bersifatnya kinematik atau bersifatnya deskriptif, ya, maka yang kita lihat adalah yang telah terbentuk di alam, yang telah ada, itu yang bisa kita deskripsi. Nah, itu yang paling dekat itu adalah strain markernya. Nah, kalau kita lihat ini ya, ada sebuah objek batuan yang dia berupa kubus atau dia berupa persegi ya. Nah, kemudian dia bergeser tanpa ada merubah internal objeknya, baik dia maupun kotak ini ataupun dia bulat ini, di situ tidak ada strain, hanya translasi saja. Nah, tapi ketika dia ya, ini mengalami internal rotation misalnya, ya dia mengalami simple shear deformation atau sumbunya berubah, sumbu panjang dan sumbu pendeknya berubah, ya, atau dia mengalami pure shear deformation. Nah, ini ya yang kita sebut sebagai deformasi, yang kita sebut sebagai strain, maaf. Jadi strain itu melibatkan internal deformation-nya. Nah, lebih bukan seperti ini nantinya. Nah, jauh lebih mudah untuk menangani strain homogeneous daripada heterogeneous. Ya, jadi kalau batuannya bersifat homogeneous seperti yang tadi ya, ketika dia mengalami deformasi yang paralel tetap paralel, ya, volume dan areanya relatif tidak berubah, itu yang disebut sebagai homogeneous strain. Itu lebih mudah kita menganalisis strainnya daripada yang bersifat heterogen. Ya, artinya kalau heterogen, ya dia tebalnya bisa berubah, volume dan areanya juga bisa berubah di sana. Nah, itu lebih kompleks dalam menganalisis strainnya di sana. Ya, jadi yang kita sebut sebagai homogeneous itu garisnya tetap paralel, lingkaran hanya berubah menjadi elips saja, tapi volume dan luasnya tetap sama. Nah, kotak berubah menjadi jajaran genjang saja, ya, tetap areanya dan volumenya sama. Nah, itu disebut sebagai homogeneous strain tadi. Nah, kalau dia berubah mengalami dilasi misalnya di sana, nah dia bersifat heterogeneous dan dia akan lebih kompleks dalam menganalisis strainnya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih ya, gambar ini, nah ketika perbedaan dia setelah mengalami strain dan sebelum ya, undeformed dan setelah deform ya. Nah, ini hanya mengalami perubahan bentuk saja. Ya, tapi kalau kita lihat volumenya, ya anggaplah kotak-kotak yang kecil ini, mungkin volumenya masih sama dan areanya pun masih sama. Tapi dia sudah mengalami perubahan bentuk di sana. Ya, sumbunya sudah berubah yang panjang dan yang pendeknya. Nah, ini disebut juga sebagai heterogeneous strain, homogeneous strain, maaf. Nah, ini lebih simpel kita menganalisisnya. Nah, tapi kalau yang sebelah kanan, ya, nah ini kalau dia berada pada shear zone ya, atau berada pada zona geser, nah maka umumnya di sana yang terjadi adalah heterogeneous strain. Artinya yang paralel tidak lagi paralel, yang tebalnya tidak lagi sama antara sebelum dan sesudah deformasi. Nah, ini lebih kompleks ya. Nah, salah satu cara yang paling simpel menganalisisnya dengan membagi-baginya, ya, dengan mengotak-ngotakannya. Jadi hanya masalah resolusi tadi ya. Jadi semakin kecil resolusinya, maka suatu batuan bisa bersifat
homogeneous. Semakin besar resolusi yang kita ambil, semakin besar areanya, maka batuan itu bisa bersifat heterogeneous. Nah, jadi deformasi di batuan juga relatif terhadap resolusinya. Ya, terhadap skala yang kita ambil di sana. Seperti itu. Nah, ini kalau ini kita lihat secara luas, dia bersifat heterogeneous karena dia menipis di bagian tengahnya. Nah, salah satu caranya kita kotak-kotakan menjadi kecil-kecil seperti itu ya. Jadi resolusinya semakin detail di sini. Kita menganalisisnya. Nah, dalam melakukan analisis strain, yang kita perlukan itu adalah strain marker atau penanda strain-nya seperti itu. Nah, ini ya. Contohnya adalah konglomerat ya. Konglomerat monolitik yang memiliki grain berupa kuarsa ya. Dan juga matriks yang terdiri dari kuarsa. Nah, ini yang tersebut dia sebagai strain marker pasif. Ya, pasif strain marker. Artinya dia komposisinya sama. Nah, ketika dia mengalami stres atau tekanan, ya maka perubahannya juga sama. Seperti itu. Nah, inilah salah satu contoh ya yang bisa kita gunakan sebagai analisis strain. Jadi kalau kita ke lapangan, ini sangat bagus menjadi kuncinya. Seperti itu ya. Nanti strain marker ini yang akan kita hitung dalam metode-metode berikutnya. Seperti itu. Nah, biasanya yang kita cari ya adalah yang sudah kita ketahui bentuk awalnya. Seperti itu. Kalau kita anggap dia adalah konglomerat, dalam asumsi grainnya itu sudah tertransport cukup jauh, ya. Artinya grainnya sudah rounded. Ya, jadi tekstur dari grainnya sudah ya mungkin well rounded ataupun rounded ya, sudah bulat ataupun sudah sampai bulat sempurna asumsinya. Nah, ketika dia mengalami menjadi lonjong ini kan, atau dia membentuk elips ini ya, ataupun ellipsoid secara 3 dimensi. Nah, kita berasumsi bahwa awalnya dia berbentuk sphere atau berbentuk bola. Seperti itu. Ya, sphere ya. Nah, kemudian dia mengalami strain menjadi lebih lonjong. Nah, maka kita perlu mengidentifikasi yang pertama apakah dia bersifat homogeneous, maksudnya apakah dia bersifat pasif ya, pasif strain marker. Nah, yang kedua kita harus tahu bentukan awalnya. Nah, yang paling gampang itu selain kuarsa pada konglomerat bisa kita identifikasi dari oolit ya. Nah, kalau kita tahu bahwa oolit itu terbentuk pada oscillatory wave ya. Jadi oscillatory wave itu seperti orang ya. Sekian ya kuliahnya sampai sini. Masih belum ada pertanyaan? Sampai di sini. Tanya, Pak. Ya. Pak, yang di metode Frey itu, Pak, yang pakai kalkir itu, Ya. untuk menentukan bentukan dari strain-nya itu caranya gimana ya, Pak ya? Kan dari kalkir satu ke kalkir satunya lagi itu kan di gambar-gambar gitunya kan, Pak, apa sih namanya? Awan-awan titik-titiknya gitu. Nanti untuk menentukan bentukan dari strain-nya itu gimana, Pak? Nah, ini. Jadi kalau kita sudah dapat ini kan data mentahnya. Ya kan? Nah, setelah data mentah ini kurang lebih inilah ya tampilannya. Ini kan masih belum terlalu kelihatan strain-nya. Masih ngacak ya. Nah, makanya perlu kita normalisasi. Jadi normalisasi itu biasanya menarik garis yang di dalam keluar, menarik garis, titik di luar ke dalam biasanya. Nah, itu ada metodenya, metode statistiknya di sana. Nah, ketika kita melakukan normalisasi, maka dia kurang lebih akan bertumpuk di tengahnya ini. Walaupun tidak semua ya, pasti ada beberapa yang akan sulit untuk ditarik dengan data statistiknya. Nah, setelah kita lakukan normalisasi, ya tinggal kita buang saja bagian luarnya. Nah, ini biasanya ada cut off-nya.
Cut-off itu titik terluar yang mau kita ambil mana. Jadi yang ke dalam dia tetap ada, yang keluar dia hilang. Nah, kalau sudah kita dapat seperti ini, tinggal kita interpretasi subjektif saja. Ya, ataupun bisa juga dengan metode statistik juga bisa. Ya, tinggal kita tarik aja garisnya nanti di sini. Maka dia keluar sendiri garisnya dari data-data dot-dot yang ada ini, titik-titik yang ada ini. Nah, dia bisa membentuk garisnya sendiri. Nah, ini adalah ya bentukan strain markernya berbentukan strain yang umum di sana. Nah, kalau sudah ada ini kita sudah bisa menentukan rasionya. Sumbu terpanjang berapa, sumbu terpendeknya berapa, rasionya di sana. Jadi dari data yang ada di kertas yang tadi itu ditarik garis gitu, Pak ya? Dari dalam keluar ke dalam. Oh, itu normalisasinya. Normalisasi itu umumnya seperti itu. Jadi normalisasi itu kan akan banyak data yang terlalu panjang atau terlalu pendek atau terlalu luar, terlalu dalam. Nah, itu kalau kita normalisasi itu dia akan menjadi rata-rata lah kurang lebih seperti itu. Tapi bukan rata-rata yang simple ya, akan banyak koreksinya ya. Karena kalau rata-rata biasa kan hanya mean saja atau average kan. Nah, antara mean dan average pun berbeda sebenarnya. Ada prinsip-prinsip statistik lagi ya. Tapi kita tidak bahas statistiknya di sini ya. Itu kan harusnya ke prodi statistik lah kurang lebih. Jadi kita hanya membutuhkan itu saja, normalisasinya seperti itu. Untuk penarikan garisnya itu di setiap datanya aja Pak, apa dari kita mencuplik satu data gitu? Atau gimana Pak? Nah, ini kan dari semua data. Jadi dot-dot yang ada inilah data-data yang kita punya semuanya. Nah, kalau kita lihat dari sini lah ya, dari sini, ini semua titik ini kita plot, gitu. Kita plot, jadi ini nakal kir yang pertama itu data dasarnya, nakal kir yang kedua itu yang selalu kita pindah-pindahkan, gitu. Tetap dengan titik tengah yang konstan ya, titik tengahnya tetap ini. Nah, nanti titik-titik yang lain kita dot-dotkan lagi, pindah lagi, titik-titikan lagi, pindah lagi, titik-titikan lagi, semuanya. Sampai sebanyak ini datanya. Jadi dia cukup inilah ya, lama ya. Cukup proses kalau untuk yang Frey ini, metode Frey ini, seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, ya. Tidak ada? Ditanyakan lagi? Minggu depan mau pertanyaannya? Cukup minggu depan aja Mbak. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Sekian untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi cuplikan cara saya mengajar kepada mahasiswa melalui media online. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.